selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Langka, 2 ekor gajah Sumatera ditemukan di hutan Sijunjung. Pelairut Sumbar, periksa kapal pesiar yang membawa sejumlah warga asing. Kebakaran yang menghanguskan 10 mobil hingga ayah ruda paksa anak kandungnya. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Inilah rekaman video amatir warga saat 2 ekor gajah melintasi hutan lindung di Nagari Durian Gadang, Kabupaten Sijunjung. Video ini diambil oleh warga lokal di kawasan yang masuk dalam area Geopark Siloke pada Rabu pagi. Umur kedua gajah ini diperkirakan masih remaja, 5-8 tahun. Analisa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar, 2 ekor gajah tersebut kemungkinan besar berasal dari Bungo Jambi yang merupakan koridor Taman Nasional Kerinci Seblat dan melewati hutan lindung Sijunjung hingga mengarah ke Provinsi Riau. Kemunculan 2 ekor gajah ini merupakan sejarah baru bagi Sumbar karena terakhir kali tercatat muncul 43 tahun lalu di Solok Selatan. 2 ekor gajah ini diduga tersesat dan keluar dari kelompoknya yang biasanya berjumlah 3 hingga 30 ekor. Posisinya sekarang itu adalah gajah Sumatera yang melintasi Sijunjung. Teridentifikasi 2 ekor gajah, jenisnya jantan. Untuk umurnya sendiri Pak, bisa dibilang? Ya ini mungkin antara 5 sampai 8 tahun ya umurnya karena gadingnya masih pendek. Ya betul sekali, jadi data terakhir yang kita terima dari IUCN itu ada tahun 1980 di Solok Selatan. Dan ini merupakan bagian dari landscape dari Jambi, Kerinci, kemudian ke Riau. Saat ini BKSDA Sumbar telah berkoordinasi dengan pengelola Geopark Siloke, Dinas Kehutanan Sumbar, dan KPH Sijunjung, serta Muspika setempat untuk mengantisipasi perburuan satwa dilindungi ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, para pelaku perburuan bisa dihukum 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah polisi wanita mengadang jalan di lampu merah Simpang Masjid Raya Sumbar di Kota Padang. Mereka masing-masing membawa pelang, mengajak pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, parade ini bagian dari kampanye berlalu lintas yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar. Polisi mengajak dan mengedukasi pengendara mematuhi aturan berlalu lintas agar tercipta keselamatan bersama. Polisi juga menyediakan pemeriksaan kelayakan kendaraan secara gratis. Bagi pengendara yang memiliki surat-surat serta kelengkapan yang cukup, polisi memberikan hadiah menarik. Menarik sekali, dan ini kalau bisa dijalankan sekali sebulan atau sekali 3 bulan, nah ini sangat menguntungkan juga kita dapat hadiah ini kan Pak. Ini sangat bermanfaat ini bagi kita, apalagi kita pengen ojol ini. Ya kita ucapkan terima kasih lah kepada Polisi Sumatera Barat. Dan pengecekan tadi awalnya Pak, pengecekan surat-surat kendaraan lengkap apa enggak? Ya lengkap. Itu pertanyaan dari polisi yang di jalan. Kalau lengkap, terima kasih. Halo. Kampanye ini bagian dari rangkaian Operasi Keselamatan Singgalang 2023 yang digelar sejak tanggal 14 Februari hingga 20 Februari. Kita melaksanakan kampanye keselamatan berlalu lintas dalam rangka Operasi Keselamatan Singgalang 2023, yaitu kegiatannya pemberian leaflet, kemudian himbauan menggunakan papan-papan informasi,
juga pemberian hadiah kepada para masyarakat pengemudi yang kelengkapan kendaraannya lengkap. Juga selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan. Kampanye sejatinya untuk memberikan edukasi dan bersifat preventif kepada masyarakat, namun tidak bagi pelanggar. Bagi yang tidak menggunakan plat nomor kendaraan, menggunakan knalpot bising, atau tidak membawa surat-surat yang lengkap, polisi tetap menindaknya dengan cara menahan STNK atau menahan kendaraan. Robiha melaporkan dari Padang. Beginilah wajah tegang yang dirasakan seorang pegawai lapas kelas 2A Muara Padang pada Rabu siang. Pria berkumis tebal ini tampak ketakutan untuk divaksin booster. Bahkan saking takutnya, tensinya pun naik hingga lebih dari 200. Ternyata bapak ini termasuk orang yang fobia jarum suntik. Saat itu, lapas kelas 2A Muara Padang melaksanakan vaksinasi booster kedua yang melibatkan ratusan penghuni. Vaksinasi ini berlangsung selama 2 hari, Rabu dan Kamis. Pelaksanaan vaksinasi hari ini dikhususkan kepada seluruh petugas dan 300 warga binaan. Tujuannya untuk meningkatkan imunitas penghuni lapas dan mencegah penyebaran kembali COVID-19. Hari ini untuk 300 orang, kemudian besok juga untuk 300 orang. Dan hari ini kita fokuskan kepada petugas dan sebagian WBP, kemudian di hari kedua nanti kita khususkan untuk para WBP. Untuk jumlah WBP kita yang ada di Lapas Padang ini sekitar 940 orang, dan dari data itu hanya 1 orang yang belum pernah vaksin sama sekali dan 2 orang yang sudah masuk ke vaksin kedua. Pihak lapas menargetkan 600 warga binaan bisa disuntik vaksin booster tahap 2. Tak hanya Pak Kumis, saat penyuntikan vaksin, banyak warga binaan yang ternyata juga takut menghadapi jarum suntik. Robiha melaporkan dari Padang. Lomba renang Minangkabau Cup Open diwarnai kejutan dengan menyodoknya klub renang asal Painan, pesisir selatan, masuk 3 besar perolehan emas terbanyak pada hari Kamis yang merupakan hari terakhir perlombaan. Klub Se-Arya Aquatic Painan bersaing dengan 2 klub asal Padang, yaitu Tirta Kaluang dan Women Swimming Club. Ketiga klub renang ini mengungguli klub-klub renang lainnya, baik dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Utara. Sedangkan perenang terbaik diraih Athanasius Joe Magdenburg dari Swimming Club Padang pada nomor 200 meter gaya dada usia 15 tahun ke atas. Fatur Zenadri dari Se-Arya Aquatic Painan pada nomor 200 meter gaya dada usia 12 hingga 13 tahun. Dastan Dowa Amri dari Klub Belibis Swimming Club Pekanbaru nomor 100 meter gaya bebas putra. Sekarang bersaing antara Kota Padang dari PR Tirta Kaluang, Women Swimming Club Padang, dan Syria. Mereka saling bersaing ketat untuk perebutan juara umum klub. Kalau yang 3 klub ini mungkin dia antara 3 klub aja bergeser antara dia aja bertiga. Karena di bawahnya masih jauh perbedaan medalinya. Artinya mereka yang bertiga ini nanti yang jadi juara umum 1, 2, dan 3. Walau tidak ada catatan rekor tingkat provinsi, namun yang cukup membanggakan adalah banyaknya rekor catatan waktu yang berhasil dipecahkan oleh masing-masing perenang. Lomba Minangkabau Cup Open ini diselenggarakan oleh Klub Lumba-Lumba Padang tanpa menggunakan dana APBD sepeser pun. Lauda Johardia Anse melaporkan dari Padang.